Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainul Arofi dari kelas HKI 6B. Di sini saya akan menjelaskan 3 fatwa dari Buya Yahya. Oke, langsung lanjut saja. Fatwa yang pertama yaitu fatwa tentang nikah siri. Nah, di dalam salah satu ceramahnya, Buya Yahya menjelaskan bahwa nikah siri itu harus sesuai dengan syarat dan rukun agama, tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara. Menurut beliau, pernikahan seperti ini bisa sah secara agama apabila memenuhi rukun nikah seperti adanya wali, adanya saksi, adanya ijab kabul, dan tidak ada larangan-larangan yang syar'i. Akan tapi Buya Yahya juga sangat menekankan bahwa nikah siri tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi si istri dan si anak. Beliau juga menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan di kantor urusan agama merupakan bentuk kemaslahatan yang sangat penting di zaman sekarang karena berkaitan dengan hak waris, status anak, perceraian, dan tanggung jawab suami istri. Oleh karena itu, meskipun nikah siri tidak selalu haram, tetapi meninggalkan catatan nikah bisa menyebabkan mudarat yang lebih besar. Oke, yang kedua adalah fatwa dari Buya Yahya juga, yaitu fatwa tentang talak harus dengan lafadz yang jelas. Buya Yahya menjelaskan bahwa talak atau perceraian dalam Islam tidak boleh dianggap ringan. Talak tidak jatuh hanya karena emosi, bercanda, atau ucapan yang tidak jelas. Menurut beliau, talak dianggap sah apabila diucapkan dengan lafaz yang tegas seperti aku ceraikan kamu, atau kalimat lain yang jelas menunjukkan niat untuk berpisah. Jika seorang suami hanya mengatakan kata-kata marah tanpa niat cerai, maka talak belum tentu jatuh. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, banyak pasangan yang tidak memahami hukum talak sehingga mudah mengucapkan kata cerai. Hal ini berbahaya karena dalam hukum Islam, talak memiliki akibat yang sangat serius, seperti putusnya hubungan antara suami istri, dan pasti adanya masa iddah itu. Oleh sebab itu, umat Islam harus berhati-hati dalam berbicara dan tidak menjadikan talak sebagai bahan candaan. Oke, selanjutnya fatwa yang ketiga yaitu fatwa dari Buya Yahya juga, yaitu fatwa tentang tidak boleh menikah jika masih terikat pernikahan. Fatwa yang ketiga ini dalam ceramahnya Buya Yahya juga menjelaskan bahwa seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain tidak boleh menikah lagi sebelum ada perceraian yang sah, sebelum talak sah itu. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki lain sementara ia belum resmi bercerai, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini karena salah satu syarat sah nikah adalah tidak adanya hubungan pernikahan dengan orang lain. Terus beliau juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat sering terjadi kasus di mana seorang itu sudah merasa berpisah, tetapi belum ada talak atau putusan pengadilan. Jadi menurut orangnya sendiri itu sudah merasa pisah, tapi secara hukum itu dari pengadilan itu juga belum sah. Tadi fatwa ini tadi itu menunjukkan bahwa pentingnya kejelasan atau status hukum dalam keluarga agar tidak terjadi pelanggaran syariat. Oke, selanjutnya adalah analisis.
dari fatwa yang pertama sampai fatwa yang ketiga. Fatwa yang pertama yaitu fatwa tentang nikah siri tadi, itu menurut saya termasuk takyidi dan insya'i. Karena fatwa tersebut menguatkan aturan negara tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Buaya juga tidak menolak aturan negara, tetapi justru mendukung agar tidak terjadi kerugian bagi perempuan dan anak. Selain itu, fatwa ini juga bisa termasuk insya'i karena fatwa tersebut menjawab persoalan modern yang tidak ada pada zaman klasik, yaitu adanya sistem pencatatan nikah oleh negara telah memberikan penjelasan baru agar hukum Islam bisa berjalan bersama hukum negara. Oke, selanjutnya adalah fatwa yang kedua, yaitu yang yang Buaya tadi yang menjelaskan dilarang dilarang mengucapkan talak ketika sedang marah. Menurut saya fatwa ini termasuk islahi karena berfungsi sebagai untuk memperbaiki kesalahan permasalahan masyarakat. Banyak orang yang menganggap bahwa setiap kata cerai langsung menyebabkan perceraian, padahal dalam fikih ada syarat-syarat tertentu juga. Fatwa ini Fatwa ini memperbaiki praktik yang salah dan memberikan pemahaman yang benar tentang hukum perceraian dalam agama Islam. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, analisis dari fatwa ketiga, yaitu fatwa tentang tidak boleh menikah jika masih menjadi istri orang lain. Menurut saya termasuk tashihi karena berfungsi meluruskan praktik yang salah di masyarakat. Ada kasus orang menikah, misal ada kasus orang menikah sebelum cerai. Fatwa ini itu membenarkan kembali hukum yang benar menurut syariat. Fatwa ini juga menjaga agar hukum perkawinan tidak disalahgunakan dan agar nasab istri, nasab anak-anak dan status-statusnya itu agar tetap jelas. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.